Ya, pada hari ini kami sudah berkoordinasi dengan Bu Leo. Ya, kami di sini atas nama saya ada Bu Mardiani dan Pak Denny. Ini ikut di acara hari ini, yaitu pada diseminasi aksi nyata PMM. Nah, kami mengajukan untuk masuk di dalam acara ini, agenda ini, yaitu untuk diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan sebagainya. Dan menurut filosofi KHD juga, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga kita semua guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Meningkatkan pemahaman guru, ya, pertemuan kita hari ini untuk meningkatkan pemahaman kita semua tentang budaya positif sekolah, serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid SMP Negeri 55 Jakarta. Kami yakin Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas, baik itu wali kelas maupun keyakinan kelas oleh masing-masing guru mapel. Nah, nanti kita kaji apakah kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu sudah mengarah ke positif atau masih ada kalimat-kalimat negatifnya. Oke, Bapak ya. Oke. Selanjutnya, nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan gitu ya, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa sih contoh-contoh nilai kebajikan universal itu? Contoh, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Saya ingin mencontohkan misalkan ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita wajib berdoa. Berarti ada nilai kebajikan apa itu di sana, Ibu Bapak? Ada nilai kebajikan religius, gitu ya, dan juga bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun keyakinan kelas, budaya positif lainnya adalah segitiga restitusi, yaitu yang terdiri pertama menstabilkan keadaan, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Ini tidak hanya guru BK ya yang dalam menyelesaikan masalah, tapi kita semua Bapak Ibu guru juga ketika menghadapi kasus anak dalam penanganannya kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan keadaan, yaitu bertujuan mengubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses, dan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menggali kepada murid ya, apa kesalahan yang sudah dia perbaiki, dan berikan penguatan bahwa setiap orang itu pernah melakukan salah. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kemudian pemikiran guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Ya, kita menanyakan kembali mengapa dia melakukan hal itu. Kita melatih anak untuk bernalar kritis dan mengetahui kesalahannya. Jadi bukan kita dulu guru yang mengejudge, tapi biar dia yang mengeluarkan ya apa kesalahannya, mengapa dia melakukan tindakan tersebut dan sebagainya. Kemudian terakhir yaitu menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Oh maaf, ini kembali ke satu.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dan murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal dan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ya, biarkan murid mengetahui apa konsekuensinya, gitu ya. Apa tindakan yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan. Jadi kita biarkan dulu murid untuk bernalar kritis, ya, untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang menyimpulkan, biarkan mereka yang menyimpulkan. Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Itulah yang disebut dengan disiplin positif, di mana disiplin itu bersifat secara internal, bukan eksternal, bukan atas dasar karena aturan sekolah, bukan atas dasar takut oleh orang tua atau guru dan sebagainya. Dan Ibu Bapak, ini adalah contoh penanganan kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, walaupun sebenarnya kita semua pasti sudah menerapkan hal ini, hanya mungkin belum terfokus secara intensif. Nah, ini adalah contoh penerapan ilustrasi cerita tentang suatu kasus siswa dan diselesaikan permasalahan tersebut dengan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ya, ilustrasinya adalah ini Keisha yang tidak pernah masuk sekolah selama 5 hari. Padahal anak ini anak yang tidak bermasalah. Ternyata dia punya masalahnya sendiri. Ya, bukti protes dia kepada orang tua sehingga dia tidak hadir ke sekolah. Ini adalah bagian validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Yang kedua, tindakan menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi apakah akan kamu lakukan? Guru sangat mengapresiasi tanggung jawabmu. Ya, di akhir guru mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh murid tentang kesalahan dan tentang solusinya. Ya, ini sebetulnya ada 2 kasus sama-sama dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian penerapan tentang segitiga restitusi dalam menangani kasus dan permasalahan dari para murid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser dalam teori choice teorinya, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong manusia berperilaku, yakni kebutuhan survival, love and belonging, power, freedom, dan fun.
Oke, Bapak Ibu, mari kita perhatikan mengenai yang pertama adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup, yakni merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang artinya itu misalnya dalam bentuk baik kesehatan, makanan, maupun rumah. Serta kalau kata kita sandang, pangan, dan papan sebagai acuannya. Kalau contoh dalam kasus yang terjadi di sekolahan itu ya pada dasarnya adalah pada sekolah, misalnya kita ambil contoh di sekolah dasar, yang ini ketika anak selalu meminta bekal makanan ke temannya. Jadi bagaimanapun kebutuhan dasar survival ini sangat-sangat yang utama, karena itu tadi ketika anak selalu minta bekal makanan ke temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Jadi secara fisiologis biasanya kalau anak meminta makanan itu biasa lapar. Ini biasanya tidak hanya di SD, SMP, bahkan di SMA itu pun biasa seperti itu. Atau bisa juga terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Jadi memang diharapkan itu kalau bisa memang anak-anak itu kita berikan bekal agar bukan masalah tidak boleh meminta makanan ya, agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang kedua, ini mengenai love and belonging, ya ini artinya kasih sayang dan rasa diterima. Artinya ya bagaimanapun kasih sayang itu adalah yang utama, apalagi bisa kita diterima dalam memberikan take and give, memberikan kasih sayang. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Psikologis artinya pada umumnya anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Ya bisa dibilang kalau anak baik biasanya mudah diterima. Di mana-mana itu kalau kita menemui anak yang baik pasti diterima di temannya, terima lingkungan sekitar itu akan lebih mudah daripada anak-anak yang mungkin tidak berperilaku yang baik. Dan mereka juga akrab dengan biasanya juga berang dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Nah ini sebagai contoh ya, saya amati kalau jika ada murid yang suka dengan gurunya, maka biasanya dia akan suka dengan mata pelajarannya. Itu adalah kunci utama. Jadi biasanya kita harus bisa mengambil hati dari murid-murid kita, sehingga kita dengan mudah dapat menyampaikan segala materi yang Anda berikan. Terus teman sebaya sangat penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi karena biasanya suka mudah diterima, biasanya ya anak-anak ini mudah bekerja dengan kelompoknya. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya kita ambil dari sekolah dasar aja ya Bapak Ibu. Misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, boleh teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi terkadang kalau ada anak nakal atau bandel dalam tanda kutip, biasanya mereka ingin diterima atau ingin mencari perhatian gitu, tapi bukan sebenarnya mereka nakal gitu. Terkadang seperti itu juga. Lalu yang ketiga, kebebasan atau freedom. Jadi dalam kebebasan ini, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Jadi intinya kalau anak yang misalkan punya kebebasan, dia selalu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Jadi dia harus move on, bisa bergerak kemana-mana, terus menyukai hal-hal yang baru dan menarik bagi mereka. Jadi anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Makanya freedom ini menitik beratkan itu tadi. Jadi dia bebas untuk berefleksi dan melakukan sesuatu. Misalkan contoh kasusnya, ada anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Jadi kalau misalkan dengan yang sama seperti itu terus kan, mungkin dia akan punya rasa ingin mengambil hal tersebut dia lakukan karena ingin
mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi anak-anak tersebut ialah kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia mungkin merasa jenuh, nugget, atau mungkin Indomie telur. Tiba-tiba ada lagi misalkan temennya mungkin dia aneka ragamin, misalnya dengan brokoli dikasih apa segala macam. Jadi kecenderungan dia ingin bebaskan aku dari telur dadar dan nugget seperti itu, Bapak Ibu. Lalu yang keempat itu kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini biasanya kalau ada anak yang tidak senang tertawa atau bergembira atau mungkin tertawa ngakak, itu patut dicurigai, karena bisa-bisa banyak terjadi kasus di saat ini anak cenderung berdiam diri. Itu perlu kita waspadai, ya. Jadi kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi kalau orang yang anak-anak atau siswa yang punya kesenangan tinggi, dia senang banget itu melakukan sesuatu dan menikmati apa yang mereka lakukan. Makanya kalau di kita, ya, alhamdulillah kita ada yang namanya Rabu pentas seni, ya pentas seni. Jadi kita bisa melakukan kesenangan, mengeksplor diri melalui hal tersebut. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Bagaimanapun jika siswa menyenangi sesuatu, mereka akan berkonsentrasi tinggi agar maju. Artinya bukan maju, maksudnya sampai dengan memberikan hasil yang terbaik. Dan mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Jadi contoh kasus di sini adalah ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Nah, ini kadang-kadang ada anak yang senang digoda, itu biasanya dia akan mengambil ekspresi yang lucu, maka biasa akan digoda terus gitu. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penguasaan, power. Nah, penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi suatu, terus menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, terus dapat membuat pencapaian, dapat meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Jadi power itu lebih identik kalau zaman kita dulu kayak semacam ini, kalau di kelas kita bisa akan tahu siapa anak yang akan punya power, artinya pengaruh di kelas tersebut. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu menjadi pemimpin. Ya, artinya dalam kelas itu pasti kita akan melihat ada anak-anak yang mempunyai rasa ingin yang pengaruh tinggi, ya. Biasanya lebih cenderung, kalau nggak anak yang pintar, kalau nggak anak yang tinggi besar, atau itu biasa seperti itu. Dan mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas menurut Dr. William Glasser dalam Choice of Theory. Jadi pada dasarnya kebutuhan survival, love and belonging, power, freedom, dan fun itu sangat-sangat berpengaruh kepada siswa-siswi kita. Oke, jadi intinya itu tadi, ya Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Diteruskan oleh dan restitusi. Nah, di sini pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bahas
restitusi ini sebenarnya ini semua terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk hukuman, kemudian konsekuensi ini berbeda dengan restitusi. Nah, di restitusi ini, di sini jika ada masalah, kita harus ada pencarian untuk identitas diri. Jadi di sini kita dituntut untuk menggali dulu masalahnya nih seperti apa. Misalnya contoh siswa ini sering telat. Nah, kita panggil siswa tersebut, kemudian kita ajak bicara dulu. Misalnya di sini Tono ya, Tono kenapa kamu telat? Jadi bukan langsung dipanggil, kamu telat lagi ya. Kalau seperti ini terus kamu telat terus bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu berupa hukuman. Tapi kalau dalam proses restitusi ini, di sini Tono diajak untuk berdiskusi, ditanyakan dulu kenapa kamu telat nak. Oh iya Bu, tadi saya telat karena saya membantu orang tua dulu di rumah. Setelah itu baru saya berangkat. Dan kebetulan sepeda saya kempes. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman berbeda dengan konsekuensi. Tentunya hukuman ini diawali dengan sesuatu pelanggaran, kemudian diberikan sanksi. Contoh, ada siswa yang datang terlambat, kemudian seorang guru menegur siswa tersebut sambil mengatakan, nak, kenapa kamu terlambat? Besok kalau terlambat seperti ini lagi, kamu pulang ya, gak usah masuk. Atau kamu keliling kelas, atau kamu bersih-bersih lapangan. Nah, semua itu dalam bentuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, di sini konsekuensi diberikan itu berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat, kemudian diterapkan dalam bentuk kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi konsekuensi ini cenderung bukan suatu keterpaksaan, tetapi suatu perbuatan yang sudah diyakini oleh siswa tersebut. Kemudian untuk restitusi, di sini restitusi berupa 3 tahapan. Restitusi ini merupakan penyelesaian masalah, diawali dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen. Dan restitusi ini terkenal dengan segitiga restitusi. Jadi kalau untuk ini tambahan untuk konsekuensi lebih ke internal atau motivasi eksternal. Ya. Konsekuensi ini lebih mengutamakan motivasi eksternal dari luar diri mereka sendiri. Jadi karena mungkin mereka lebih cenderung takut akan hukuman atau sanksi-sanksi yang diberikan. Kemudian untuk restitusi ini lebih mengarah ke motivasi internal. Jadi Jadi restitusi ini ditimbulkan atas keyakinan pribadi yang sudah dibuat dan diawali dari keyakinan kelas masing-masing. Untuk keyakinan kelas ini nanti mengarah ke arah disiplin positif sekolah. Jadi semua ini berkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini guru dituntut untuk bisa memilih yang terbaik
Mungkin di sini saya menjelaskan tentang restitusi ini lebih cenderung menetralkan keadaan, kemudian menimbulkan keyakinan yang sudah diyakini oleh siswa tersebut. Restitusi dampaknya untuk disiplin sekolah itu sangat-sangat mendukung, karena membuat siswa semakin sadar bahwa apa yang sudah mereka yakini, mereka perbuat itu berdasarkan atas apa yang mereka inginkan dan mereka sepakati. Untuk restitusi ini murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri, yaitu dengan mereka meyakini apa yang menjadi keyakinan yang ada di diri mereka, yaitu tentang kebajikan-kebajikan yang ada di kehidupan ini. Contoh kejujuran, nilai kejujuran, kemudian nilai bekerja sama, kemudian nilai saling menghargai. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh setiap individu atau setiap murid. Kemudian di sini dalam restitusi, anak juga paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak disadarkan untuk bisa memahami suatu tindakan itu benar atau salah berdasarkan apa yang mereka yakini, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian di sini murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, di sini maksudnya mereka mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk merenungi semua tindakan yang mereka perbuat ini salah atau benar, itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini maksudnya mereka merasa diajak untuk bisa menerapkan apa yang sudah menjadi nilai kebajikan yang sudah diyakini oleh mereka, dan merasa termotivasi untuk menimbulkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka. Kemudian di sini menguatkan guru atau menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Maksudnya di sini tadi kita bisa menyadari tentang restitusi ini diawali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan keyakinan kelas ini tentunya berbeda dengan peraturan. Sedangkan untuk keyakinan kelas ini keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati secara bersama atas dasar kesadaran pribadi. Nah, kalau untuk peraturan itu dibuat memang sudah dibuat dan ditentukan untuk harus ditaati. Itulah perbedaannya. Peraturan ini nanti berupa konsekuensi, sedangkan untuk restitusi lebih mengarah kepada kesadaran pribadi atau motivasi intrinsik yang timbul di diri siswa tersebut, sehingga mereka mulai sadar kalau memang disiplin positif di sekolah itu memang sangat-sangat membantu mereka untuk dapat menciptakan situasi belajar, kemudian situasi mengembangkan potensi diri mereka itu secara nyaman, dan mereka merasa merdeka untuk mengungkapkan apa yang menjadi ide dan pemikiran mereka. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa berbagi untuk cerita tentang apa yang sudah Bapak Ibu buat sebagai keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu Ella bisa bantu. Baik, Bu Maria, untuk keyakinan kelas mungkin sedikit Ibu bisa berikan contoh.
Silakan Bu Maria. Kita di sini berbagi ya Bapak Ibu. Pada intinya untuk pemahaman atau keyakinan kelas ini adalah konsekuensi atau kesepakatan yang diambil bersama ya. Jadi contohnya mungkin satu aja ya, satu yang pokok itu misalnya datang tepat waktu. Ya, Bu ya itu. Kemudian yang lainnya mungkin bila mau ke toilet atau ke kamar kecil harus izin oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Seperti itu. Ini contohnya aja Bapak Ibu. Nah ini nanti dari masing-masing kelas tentunya nggak akan sama, tapi mesti berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dari murid-murid atau siswa yang ada di situ dengan Bapak Ibu guru wali kelasnya. Demikian Bu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Contohnya sangat bagus sekali. Jadi memang untuk datang tepat waktu ya tadi ya Bu Maria ya. Itu sangat-sangat memang perjuangan. Ya contoh ya saya juga kalau datang kan kadang-kadang suka telat karena mungkin jarak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk datang tepat waktu ini harus kita yakini benar-benar bagaimana cara kita memanage waktu supaya besok atau di kemudian hari kita bisa datang lebih awal dan lebih tepat waktu lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disiplin sekolah ini itu kan dimulai dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di keyakinan kelas ini biasa kan Bapak Ibu membuat di sini semuanya dengan kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat awalan tidak boleh tidak menggunakan atribut sekolah, tidak seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Pastikan untuk keyakinan kelas ini kita buat dulu kesepakatan. Oke nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya kita sama-sama yakin nanti ke depannya kelas ini bisa lebih tertib dan lebih disiplin. Mungkin seperti itu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi contoh nih misalnya tentang kebersihan. Di sini juga kita diajak untuk berkomunikasi dengan siswa. Ayo kita membuat disiplin keyakinan kelas tentang disiplin ini. Bagaimana nih kalimatnya? Biar kamu tuh sama-sama punya kesadaran diri untuk bisa menjaga lingkungan kelas kita. Contoh misalnya anak ini juga dituntut untuk bisa mencari solusi. Oh iya Bu, besok saya akan mempersiapkan diri, bangun lebih awal, membantu orang tua, kemudian mempersiapkan sepeda saya, mengecek ban sepedanya bocor atau tidak. Jadi di sini motivasi intrinsik yang ditimbulkan pada proses restitusi ini. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak mempraktekannya di kelas, terutama kepada siswa-siswa kita ya. Kalau kita buat dia seperti hukuman, itu dia akhirnya mendendam kepada kita. Itu mungkin Bapak Ibu sudah merasakannya. Tapi kalau Bapak Ibu berdiskusi, kemudian mengajak dia berkomunikasi dengan baik, besoknya pasti dia akan, ibu, ternyata aku tidak telat lagi loh, gitu kan. Jadi dia nyaman, kita juga mengajak komunikasinya juga nyaman. Seperti itu Bapak Ibu, dalam proses restitusi ini Bapak Ibu sudah menjalankannya, mungkin lebih meningkatkannya lagi. Mungkin terkadang kita emosi, tapi kita dituntut untuk bisa meredam emosi kita terlebih dahulu. Karena jengkel anak ini telat lagi. Untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, berarti semuanya bekerja dengan baik dan mereka sadar untuk bisa bekerja sama di sini Bapak Ibu. Kemudian lanjut kepada nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Di sini kalimatnya contoh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, dengan kalimat ini berarti senakal apapun anak itu, seperti apapun dia tidak diterimanya, berarti seluruh warga kelas semuanya dihimbau untuk bisa saling menghormati dan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan diharapkan semua siswanya jadi saling berkontribusi. Mungkin di kelas 8C, contoh saya di 8C, saya itu datang lebih awal dan pulang lebih akhir untuk mengecek kebersihan kelas.
Kemudian Bapak Ibu mungkin biasa menanyakan bagaimana anak-anak kita buat ya seperti ini keyakinannya. Nah seperti itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah lebih paham dan sudah terbiasa dengan ini. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Contoh nih keyakinan kelas yang dibuat di kelas 7 ya. Di sini tentang hormat. Di sini ada kalimat nilai kebajikannya tentang hormat. Di sini kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lagi kalimat kebajikannya tentang bekerja. Di sini kalimat yang dibuat, kami meyakini dengan siswa ini memang susah diatur ya, dan banyak kasus yang sudah terjadi. Dan contohnya di sini misalnya contoh atas nama Alfian. Di sini Alfian sering sekali dipanggil ke BK ya. Kemudian ada satu kejadian yang memang saya hanya dia yang tahu tentang masalah dia dan saya tidak sebarkan ke teman-teman yang lain. Nah berarti di sini kan dia merasa diterima dan merasa dan dimiliki, berarti merasa dimiliki juga oleh seluruh warga sekolah dan merasa saya percaya dan peduli sama dia. Berarti dari sini saya buat kesepakatan sama dia. Nah ada rahasia yang kamu ibu pegang dan ada kesepakatan yang harus kita buat. Kalau kamu melanggar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut Dr. William Glaser dalam choice teorinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendorong manusia berperilaku, yakni kebutuhan survival, love, belonging, power, freedom, and fun. Jadi ada kebutuhan survival, love, and belonging, power, freedom, dan fun. Ya, jadi menurut Dr. William Glaser ini memang dibagi 5 ya, mengenai kebutuhan itu. Terus 5 posisi kontrolnya bisa dilihat. Glaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol itu sendiri. Yang pertama dalam hukum, terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer yang paling utama itu paling bagus, tapi bukan sebagai seorang penghukum. Karena kalau penghukum itu sekarang sudah diusahakan dalam kurikulum Merdeka atau yang kurikulum yang sedang kita jalankan ini untuk dihindari seperti tadi yang budaya positif itu. Jadi kalau bisa kita setiap belajar tahun ajaran baru usahakan anak dulu yang mau apa nih, kesepakatan kelas apa yang harus kita bentuk. Jadi jangan kitanya dulu, biarkan mereka yang mempunyai ide pendapat. Misalkan tidak boleh mencontek Pak, tidak boleh lari-larian Pak, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah biarkan, nanti setelah itu baru kita proses dengan menjadi kalimat positif seperti itu. Misalkan kalau saya contoh, tidak boleh mengotori kelas Pak. Nah, itu sebenarnya dalam tata bahasa memang bagus ya, tidak boleh mengotori kelas. Tapi kita harus merubah kata-kata tidak mengotori kelas, tapi selalu menjaga kebersihan. Seperti itu. Ya, lanjut dulu. Nah, lalu segitiga restitusi ini menurut saya sangat menarik ya. Jadi sebenarnya itu tidak hanya guru BP saja yang harus memahami ini gitu, tapi kita sebagai pendidik, terutama mungkin yang mendapatkan peranan sebagai wali kelas pun sebenarnya sangat penting untuk memahami segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kata kuncinya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen terlibat dalam LMS Guru Penggerak modul 1 di 4 budaya positif. Jadi diharapkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan di sini kita bukan sebagai penghukum, tapi ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut, diharapkan anak itu keluar
punya karakter yang kuat. Jadi bukannya semakin dia jatuh, semakin dia drop, tapi malah ketika keluar dia akan semakin baik gitu, karakternya akan menjadi baik lagi gitu. Jadi kita selalu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, terkadang kita suka menjustifikasi anak itu terus menerus gitu. Nah itu yang harus kita hindari saat-saat ini. Nah ini disebut segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan, menstabilkan keadaan, terus validasi tindakan, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan keadaan itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak mempunyai masalah, terus kita panggil, itu secara otomatis anak ini akan merasakan psikologisnya, pasti dia akan tahu nih. Contoh misalkan ada si A tidak mengerjakan PR, terus dia saya panggil misalkan, coba misalkan Tono nanti menghadap ke Pak Dini ya misalnya gitu. Secara otomatis anak itu akan ada perasaan yang terganggu gitu. Nah, fungsi kita adalah di sini bagaimana menstabilkan keadaan anak tersebut gitu. Ya dengan cara lemah lembut bertanya, ya misalkan selamat pagi Tono, misalkan selamat pagi Tono, kemarin kamu tidak menjalankan tugas Pak Dini ya, memang kenapa seperti itu. Intinya diharapkan kita harus ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita harus menstabilkan dulu keadaannya. Setelah itu baru validasi tindakan. Terus sebabnya apa? Kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas atau misalkan melakukan kesalahan apa? Kita gali dengan baik-baik. Ingat Bapak Ibu, intinya kita harus sebagai manajer artinya jangan mengutamakan emosi atau langsung marah-marah. Lalu yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Ketika kita menanyakan keyakinan setelah tahu anak ini melakukan kesalahan, terus dengan validasi tindakannya apa, terus kita berikan kesalahannya apa biar dia tahu sendiri. Maka terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kamu langgar di dalam kelas misalkan. Kayak tadi misalkan mengerjakan PR, keyakinannya mungkin tanggung jawab misalnya seperti itu. Ya, di sini ada terdapat mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal, terus murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, yakni modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Raditya Udeni Kurnia, calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta, SMP Negeri 55. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan menggunakan prinsip segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yakni segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Maka budaya positif bisa dilihat pengertian dari masing-masing segitiga restitusi. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses dan menjadi karakter yang lebih baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi stimulus proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kali ini kita akan mempelajari skenario segitiga restitusi kasus pertama. Nadira tidak mengerjakan tugas.
Pada Selasa siang, Pak Denny tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 7G karena mengikuti rapat penting di wali kota. Pak Denny pun memberikan tugas kepada siswa kelas 7G agar kelas tidak kosong. Namun Nadira tidak mengerjakan tugas tersebut karena ia malah tidur-tiduran dan akhirnya dia ketiduran dan tidak mengumpulkan tugasnya. Keesokan harinya, saat mengurasi tugas, Pak Denny menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Nadira. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Nadira masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Denny pun memanggil Nadira untuk klarifikasi. Selamat pagi Nadira. Kamu tahu nggak kenapa Pak Denny panggil hari ini? Maaf Pak, mungkin karena berkaitan dengan tugas. Iya benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oke, baik Nadira. Semua orang kan pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Denny juga loh. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kemarin kenapa kamu tidak ngumpulin tugas? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya malamnya saya nonton YouTube drama Korea sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh begitu. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan yang kelas kita yang buat? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak. Ayo, keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, menurut apakah kamu punya solusi untuk masalah yang telah kamu hadapi ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Iya. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Iya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Denny dan akan saya kumpulkan besok. Oke, baik. Pak Denny apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat ya. Terima kasih Pak Denny. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira dari kelas 7G. Terima kasih Pak Denny. Saya senang sekali atas kebaikan Bapak yang memberikan saya kesempatan agar tidak mengulangi perbuatan salah saya. Dan saya akan berusaha memperbaikinya di kemudian hari dan tidak akan mengulanginya lagi. Dilanjutkan dengan skenario segitiga restitusi kasus kedua, Fahri yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Rabu, Fahri tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina atau wali kelasnya tentang ketidakhadirannya. Dan pada hari Senin, Fahri dipanggil lagi untuk dimintai keterangan. Ya, Bapak mau tanya nih Fahri ya. Hari Rabu kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka ya? Iya Pak, maaf, soalnya saya baru pulang karena melihat teman-teman yang futsal. Wah, pasti menyenangkan dong kalau main futsal bareng teman. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah belum sih? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, betul. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Nah, kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka atau ke Bapak sebagai wali kelas Pak. Nah, betul. Kalau misalkan kamu bisa bikin dengan Bapak, nanti kan Bapak bisa meneruskan ke pembinanya. Nah, mungkin ada yang lain. Saya mengikuti ekstra dulu kalau ikut ajakan teman Pak. Oh iya, itu ide yang bagus. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Iya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi Pak. Oke, terima kasih Fahri. Nanti kamu jangan lupa tetap ikut ekskul ya. Iya. Silakan istirahat. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patri Usaini dari kelas 7G. Terima kasih Pak Denny. Saya senang sekali atas kebaikan dan saran Bapak yang memberikan saya kesempatan agar tidak mengulangi perbuatan salah saya dengan tidak mengikuti ekskul pramuka. Dan saya akan berusaha memperbaikinya di kemudian hari dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dengan keyakinan, dan ketika dia sudah selesai maka dia memiliki karakter yang kuat. Artinya dia istilah kata itu udah case close gitu. Artinya sudah selesai dan dia biasa punya karakter yang kuat. Oke? Sudah.
Mungkin itu aja yang bisa kami berikan kebaikan. Intinya yang tadi seperti kita bicarakan bahwa kita diharapkan sekarang bukan lagi guru yang mempunyai sifat penghukum seperti itu, tapi bagaimana kita menerapkan guru itu sebisa mungkin itu sebagai manajer seperti yang tadi, agar anak-anak ini merasa nyaman ketika dia bersekolah dan merasa senang, dan dia akan mencapai suatu tahapan yang akan sangat baik dan baik. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke Ibu Nurul.